Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, senang sekali bertemu lagi dengan Kak Mary dan nanti dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya di sekolah minggu online. Adik-adik, karena kalian masih kecil, kalau ngomong soal jatuh cinta tentu saja masa sih anak kecil jatuh cinta. Tapi bisa loh anak kecil mulai belajar jatuh cinta dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Makanya ada lagu ini. Yuk kita nyanyi ya. Kak Mary nyanyi sedikit. Kalian sudah bisa nggak lagu ini? Ku jatuh cinta padanya. Sama siapa? Tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Wah, kita belajar untuk jatuh cinta dengan Tuhan Yesus kita dari mulai sejak kecil. Makanya kalian mendengar cerita untuk belajar semakin mencintai Tuhan. Dengan puji-pujian kita juga semakin mencintai Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai Kak Mary dan adik-adik semua. Yuk, mari kita ikuti ibadah hari ini ya. Jangan lupa yang melayani ada siapa? Kak Nunu. Terus kemudian siapa lagi? Bu Sisil dan juga satu lagi Kak Anita. Yang bercerita itu luar biasa loh nanti. Yang bercerita siapa ya? Ayo kalau adik-adik bisa tahu hebat sekali. Nanti kita dengerin ya yang bercerita ya. Oke, yuk ikuti sekolah minggu dengan hati yang sukacita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ibadah online sekolah minggu bersama. Halo Kak Sisil, pagi. Dan juga Halo Kak Anita, selamat pagi. dan juga bersama Kak Nunu. Kita mulai dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami
kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan, lebih semangat. Karena hari ini harinya indah sekali. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan hari yang cerah. Pagi ini kami mau beribadah kembali walaupun dalam ibadah online. Tuhan berkati kami semua yang di rumah dengan sukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sekarang lanjutkan pujian kita dengan Aku Jatuh Cinta kepada siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku.
Nah adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, nama siapa yang harus kita tinggikan dan patut kita muliakan? Nah betul sekali adik-adik, hanya Tuhan Yesus yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Kakak berharap semua sehat ya. Dan yang penting adalah tetap semangat dan bersukacita mengikuti ibadah walaupun masih di rumah masing-masing. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Elizabeth. Bersyukur sekali hari ini dapat bertemu dengan kalian lewat ibadah online dan kita bersama-sama juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami hari ini. Kami juga bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Elizabeth yang menyampaikan dan kami semuanya supaya Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rindu mendengar firman, tetapi lebih lagi mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini kakak mau menceritakan tentang kasih, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang besar buat satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Walaupun kalian tahu, orang-orang Israel sering kali membuat Tuhan merasa sedih. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Orang-orang Israel suka menyembah dewa-dewa lain adik-adik, tidak menyembah Tuhan. Dan Tuhan tetap saja mengasihi mereka. Bagaimana cara Tuhan mengasihi mereka? Tuhan selalu memberikan pemimpin-pemimpin yang baik buat orang-orang Israel. Pemimpin yang taat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bahkan pemimpin yang luar biasa buat orang-orang Israel. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada orang Israel dengan cara menyerahkan orang Israel kepada orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya bangsa ini bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan. Dan kembali setia menyembah Tuhan. Nah, sebelum kakak lanjutkan cerita pada hari ini, kakak mau tunjukkan sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Iya betul, gambar seekor binatang, yaitu binatang singa. Siapa yang suka singa? Wah, kalau ada singa, siapa yang suka peluk-peluk singa? Kalau kakak nggak berani ya, takut. Lihat singa begitu besar, dengan bulunya yang begitu lebat, cakarnya yang begitu tajam juga.
Terus adik-adik kalau lagi mengaum, suaranya keras sekali. Siapa yang berani dengan singa? Kalau dilihat dari jauh sih nggak apa-apa ya adik-adik. Tetapi kalau mendekat kepada singa, wah rasanya takut sekali ya. Nah, tetapi pada hari ini kakak mau menceritakan ada seorang yang sangat berani menghadapi, melawan, bahkan mengalahkan seekor singa sekalipun. Dia adalah seorang yang kuat. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Siapa ya kira-kira? Adik ada adik yang tahu? Mari kita coba bersama-sama melihat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, di kitab Hakim-Hakim. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal 13. Kita akan melihat cerita ini sebenarnya adik-adik di pasal 13 sampai 16. Namun pada hari ini kakak akan membacakan beberapa saja ya dari pasalnya. Yaitu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima disambung dengan ayat yang ke-24. Bagi yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama dengan Kak Elizabeth. Yang belum, Papa Mama akan bantu kalian ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, lalu dilanjutkan ayat yang ke-24 dengan judul Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak memiliki anak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak memiliki anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Disambung ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Amin. Adik-adik, ternyata yang kakak katakan tadi, seorang yang kuat yang dipilih oleh Tuhan tadi bernama Simson. Simson adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Sejak lahir dia dipilih oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini menjadi nazir Allah. Itu adalah janji Tuhan kepada Bapak Manoah dan Ibu Simson. Apa itu nazir Allah adik-adik? Nazir Allah adalah seorang yang dikhususkan, dipilih oleh Allah untuk dipakai menjadi pemimpin, penyelamat bagi bangsanya. Yaitu pada waktu itu adalah bangsa Israel. Karena bangsa Israel sedang di dalam kuasa bangsa Filistin. Nah, luar biasa ya kelahiran Simson ini adik-adik. Dan Tuhan berjanji akan memberkati Simson dan terus memakai Simson. Tetapi adik-adik, Tuhan juga menginginkan bahwa Simson harus menjadi pemimpin yang taat kepada Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang kita lihat tadi, di ayat yang kelima, dia dilahirkan, dikatakan seorang anak laki-laki dan kepalanya takkan kena pisau cukur. Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan bahwa Simson nantinya akan menjadi pemimpin yang taat dan mengingat bahwa tidak akan mencukur rambutnya karena itu adalah perintah Tuhan dan hidupnya harus kudus di hadapan Tuhan. Simson tidak boleh sembarangan hidup adik-adik. Dia tidak boleh minum anggur yang memabukkan dia atau makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan dia tidak boleh menikah dengan perempuan yang dari bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan. Simson harus taat tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya.
Simson juga dikatakan di dalam firman Tuhan adalah seorang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bukan kuat makan adik-adik, tetapi tenaganya sangat kuat melebihi orang-orang yang lain. Kuat seperti apa? Di dalam pasal 13 sampai 16, kalian baca nanti di rumah ya. Menarik sekali cerita ini. Tetapi kakak akan menceritakan beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa Simson itu sangat kuat. Pada suatu ketika Simson masuk ke sebuah kota, Simson melihat ada seekor singa. Singanya bukan singa yang nggak punya gigi, yang sudah tua adik-adik. Dikatakan firman Tuhan, singa muda, singa yang masih kuat tenaganya. Tetapi Simson dengan kekuatan dari Tuhan, dia mampu mengalahkan singa ini tanpa memakai senjata. Bahkan merobek rahang singa itu. Luar biasa kan kuatnya Simson? Itulah kekuatan yang Tuhan berikan buat Simson. Mendengar berita, kabar tentang seorang yang kuat yang bisa mengalahkan singa hanya dengan tangan kosong tanpa senjata. Orang-orang Filistin, bahkan orang-orang Israel sekalipun. Wah, kaget ya. Wah, ada orang yang kuat yang hidup di Israel. Orang-orang Filistin mulai khawatir adik-adik. Duh, ini ada Simson, orang Israel yang kuat ini. Dia mulai mencari tahu adik-adik. Mulai mencari tahu dari mana kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu. Tetapi orang-orang Israel juga takut. Kalau Simson membuat masalah. Karena kalau Simson membuat masalah dengan orang Filistin, orang-orang Israel juga mengalami dampaknya. Orang-orang Israel akan menderita. Nah, orang-orang Israel langsung berpikir, gimana caranya ya? Oh, begini, Simson kita ikat dengan 2 tali yang masih baru. Lalu kita serahkan kepada orang Filistin. Orang-orang Israel membawa Simson ini kepada orang Filistin. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang Filistin melihat Simson dapat lepas dari orang Filistin. Simson melawan orang Filistin yang beribu-ribu itu hanya dengan rahang seekor keledai adik-adik. Wah, kuat sekali bukan Simson? Tetapi orang Filistin tidak tahu. Sumber kekuatan yang dimiliki oleh Simson adalah datangnya dari Tuhan. Orang-orang Filistin semakin penasaran adik-adik, mencari tahu terus dari mana kekuatan yang dimiliki oleh Simson dan bagaimana cara mengalahkan Simson. Satu kali orang Filistin mendengar ada kabar bahwa Simson ini suka sama seorang perempuan dari lembah Sorek. Namanya Delila. Wah, bisa ini. Orang-orang Filistin, bahkan raja-raja Filistin mulai mendekati Delila. Mulai bilang, Delila, kamu mau enggak kami kasih uang yang banyak, harta yang banyak, tetapi aku minta untuk menanyakan kepada Simson dari mana kekuatan yang dia miliki dan bagaimana cara mengalahkan Simson. Waktu Delila mendengar itu, yang dia lihat, yang dia pikirkan apa adik-adik? Uang yang banyak, harta yang banyak. Karena Delila lebih mencintai itu daripada mencintai Simson. Oke, siap. Lalu di satu kesempatan, si Delila datang kepada Simson. Son, kok kamu bisa kuat ya mengalahkan singa, ribuan orang Filistin? Kekuatanmu dari mana sih? Dan bagaimana cara kamu mengalahkan mereka? Oh, aku baru bisa lemah kalau diikat oleh 7 tali busur yang masih basah. Oh, oke. Pada waktu Simson lagi tidur adik-adik, Delila cepat-cepat memberitahu kepada orang-orang Filistin. Cepat, diikat dia dengan 7 tali busur yang masih basah, yang belum kering adik-adik. Lalu Delila teriak, Simson, orang Filistin hendak menangkap engkau.
Tetapi dengan mudah Simson melepaskan tali itu. Dan bukan hanya sekali adik-adik. Kedua kali Delila menanyakan lagi. Apa yang menyebabkan engkau kuat? Simson mengatakan lagi. Dan ternyata bukan itu. Si Delila tidak mau putus asa ketiga kalinya. Sebentar, kakak mau tanya. Kekuatannya di mana? Lalu yang ketiga kali betul? Ternyata tidak. Akhirnya Delila mengatakan, kamu nggak mencintai saya ya? Kamu selalu bohong sama saya, Simson. Terus Delila merengek-rengek adik-adik. Apakah Simson tetap taat kepada Tuhan? Apakah Simson tetap menjaga? Tidak mengatakan dari mana asal kekuatannya? Ternyata Simson tidak taat adik-adik. Dia mengatakan kepada Delila bahwa kekuatannya itu berasal dari Tuhan, yaitu sejak lahir dia tidak mencukur rambutnya karena dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu dikatakan sebagai nasir Allah. Kalau sampai dia mencukur rambutnya, maka hilanglah kekuatannya, lemahlah dia. Delila yakin ini pasti jawaban yang betul. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita sedih adik-adik. Ternyata Simson tidak taat. Dan terjadilah ketika Simson tidur, Delila bersama dengan orang-orang Filistin mencukur rambut Simson. Dan adik-adik pasti tahu, ketika orang Filistin menangkap Simson, dengan mudah Simson ditangkap. Bahkan Simson dibawa ke kota Gaza, dicukil kedua matanya, dimasukkan ke dalam penjara, diikat dengan rantai tembaga. Dan setiap hari Simson harus menderita karena dia bekerja sebagai penggiling biji-bijian. Ketidaktaatan Simson membuat Simson kehilangan kekuatan dari Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Simson ini? Ternyata ketidaktaatan itu membuahkan sebuah bahaya yang besar. Bukan hanya membuat Tuhan sedih, tetapi kita pun membahayakan kita dan juga orang lain. Adik-adik yang terkasih, kalau Simson diberikan kekuatan oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, kita percaya kakak dan juga adik-adik semua diberikan kekuatan juga yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Melalui cerita ini juga kita belajar bahwa melalui kemampuan, kekuatan, talenta yang Tuhan berikan buat kita, ini seharusnya kita pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Hal-hal yang baik yang kita lakukan dengan menggunakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita mampu. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan buat kita semua. Jadi adik-adik, kelebihan, kemampuan, bahkan talenta yang kita miliki harus bersama-sama dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Oh ya, bagaimana cerita selanjutnya ketika Simson dimasukkan ke dalam penjara? Satu kali orang-orang Filistin mengadakan pesta yang besar untuk Dagon, yaitu dewa dari orang Filistin. Mereka mengadakan pesta besar di sebuah kuil juga yang besar sekali. Nah, mereka mengatakan bahwa yang membuat mereka berhasil itu adalah dewa Dagon. Jadi mereka memuji-muji dan menyembah Dagon. Sedangkan Simson dibawa ke kuil itu untuk diolok-olok adik-adik. Lalu Simson mengatakan, bawa aku ke kuil itu dan tempatkan aku di antara dua tiang penopang kuil, di mana orang Filistin ini mengadakan pesta. Nah, disitulah adik-adik Simson merasakan bahwa dia sangat menyesal. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon
pengampunan kepada Tuhan atas ketidaktaatannya. Kakak akan bacakan ya ayatnya di pasal 16 ayat yang ke-28a. Simson berseru kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Itu doa Simson. Atas ketidaktaatannya Simson mohon ampun kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan hari itu untuk memberikan kekuatan sekali saja kepada dia. Apakah Tuhan mau memberikannya kepada Simson, adik-adik? Tuhan tetap mengasihi Simson. Tuhan mendengarkan doa Simson. Akhirnya dengan kekuatan dari Tuhan dan segenap kekuatan Simson, dia merentangkan kedua tangannya dan mendorong sekuat-kuatnya 2 tiang dari kuil tempat di mana orang Filistin itu melakukan pesta besar. Akhirnya 2 tiang itu roboh dan meruntuhkan kuil itu, membuat orang-orang Filistin mati, termasuk Simson pun juga mati. Adik-adik, sekali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita tidak taat, pasti ada hal yang tidak baik yang kita alami. Tetapi apakah kita mau minta ampun sama Tuhan? Kita harus minta ampun sama Tuhan. Tetapi kita juga harus kembali lagi taat kepada Tuhan. Kiranya cerita ini menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mau meminta ampun, tetapi juga belajar dari pengampunan yang Tuhan berikan, kita kembali taat dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk supaya kita tetap ingat cerita ini, kakak mau mengajak kita membuka bagian dari firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam kitab Filipi Perjanjian Baru. Kita buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya bagian ini. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita ulang sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Adik-adik, kita akan memakai gerakan ya supaya kita hafal ayat hafalan pada hari ini. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Nah, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Doa kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan kami rindu bahwa melalui kelebihan, bahkan talenta yang kami miliki, yang diberikan oleh Tuhan, kami mau pakai itu untuk menjadi alat untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Tuhan. Sekarang kita mau mempersembahkan uang yang sudah kita siapkan untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan, aku diberkati dan disambung dengan ku beri persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mempersembahkan persembahan kita. Sekarang kita mari berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh mempersembahkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah memberkati Papa Mama bekerja dan juga untuk kesehatan yang kami terima tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membuat aktivitas yang menolong kita untuk mengingatkan selalu untuk firman Tuhan pada hari ini. Bahan dan alat yang kita akan pakai untuk aktivitas kali ini adalah 2 lembar kertas, yang satu berwarna coklat dan yang satu berwarna biru tua. Kalau adik-adik nggak punya warna biru tua, adik-adik boleh ganti dengan hitam atau coklat tua. Nah, untuk kertas yang coklat muda ini, kakak memakai sisa amplop kertas yang besar itu ya, kakak potong. Kemudian kita juga perlu gunting, pensil, lem, dan penggaris. Kertas coklat yang kakak siapkan ini berukuran A4 ya. Kemudian diukur, kita mau ukur dengan penggaris, mulai dari ujung sini ke sini, diambil 2 cm, 2 cm, begitu ya, seperti ini gambarnya. 2 cm, 2 cm. Kemudian kita garis. Setelah dipotong, kita dapatkan kertas stripnya seperti ini. Kemudian kita singkirkan dulu ya. Ambil kertas yang biru tua atau kertas hitam yang kalian punya. Setelah ditempel, kertas stripnya berjajar seperti ini. Sudah? Nah, diberi sisa kira-kira 20 cm. Atau kurang dari 20 cm, sekitar 15 cm gitu nggak apa-apa ya. Supaya kertas yang ini nanti mau dimasukkan ke sini, seperti ini. Nah, begini ya. Adik-adik, kertas strip ini karena mengikuti ukuran kakak membutuhkannya 22 kertas strip. Tapi kalau adik-adik mungkin pakainya hanya sampai 16 kertas strip aja ya di rumah. Oke, sekarang kita mau coba pakai. Nah, adik-adik, aktivitasnya sudah selesai. Sekarang kakak pakai. Nah, ketika kalian pakai ini, kalian foto ya sambil bergaya seperti Simpson yang kuat. Tunjukkan lengan kalian yang kuat. Begini gayanya ya. Ketika kita memakai rambut ini, mengingatkan kita kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Simpson, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa kita punya kelemahan yang seringkali tidak taat kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi kalau kita memakai rambut ini, ingat bahwa kita harus memakai talenta kita yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Oke, adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai dan
kita akan bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.